Sahabat Mistar, kembali lagi Top 5 hadir menemani akhir pekan Anda dengan berita terhangat baik dari daerah hingga mancanegara. Kota Pematang Siantar memasuki PPKM level 4 dalam penanganan COVID-19. Sejumlah aturan meminimalisir mobilitas masyarakat diberlakukan, namun mampukah menaklukkan virus corona yang kian tinggi? Angka penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan perharinya menjadi alasan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Pematang Siantar. Data pertanggal 12 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang saat ini terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.257. Sebanyak 4 titik pintu masuk ke Kota Pematang Siantar dilakukan penyekatan guna meminimalisir mobilitas masyarakat sehingga tidak ikut pula menyebarkan virus corona tersebut. Titik-titik kerawanan penyebaran akibat keramaian, pusat-pusat pasar, tempat hiburan, kafe dilakukan pembatasan jam operasi termasuk pelarangan pesta dan kegiatan sosial. Untuk penerapan PPKM level 4 ini, Kapolda Sumatera Utara juga mengerahkan 100 orang personil dan TNI sebanyak 1 kompi. Wali Kota Pematang Siantar Hefriansa juga membuat strategi dengan memberikan pelaksanaan vaksinasi di pasar dan nantinya juga di terminal, termasuk pengemudi dan pengendara umum harus divaksinasi. Langkah tracing dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terkonfirmasi disentuh setiap hari dan dipastikan menjalani isolasi dengan benar dan tidak menjadi carrier kepada orang lain. Komunikasi, IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non-penanganan COVID-19, industri orientasi ekspor, bekerja dari rumah 50%. Sektor non-esensial, bekerja 100% dari rumah. Sektor kritikal atau vital meliputi karyawan bidang energi, nakes, tenaga keamanan, logistik dan transformasi, dan industri makanan dan minuman, dan penunjang petrokimia, semen, objek vital nasional, penanggulangan bencana, konstruksi, karyawan utilitas, dasar listrik dan air, serta bekerja di industri pemenuhan pokok masyarakat, bekerja dari kantor 100%. Wali Kota Medan Bobi Nasution memiliki harapan besar terhadap Rumah Sakit Pringadi untuk menjadikan rumah sakit kebanggaan. Padahal selama ini pelayanan rumah sakit tersebut cukup memprihatinkan. Siapa yang tidak mengenal Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan, rumah sakit yang berdiri sejak tahun 1928 dan telah melakukan pergantian nama 3 kali ini, adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Medan. Selain sebagai pelayan kesehatan, Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan juga sebagai rumah sakit pendidikan. Ya, selayaknya rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan bagi warganya. Seperti harapan yang dicetuskan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bertepatan di peringatan hari ulang tahun rumah sakit ini yang ke-93 tahun. Harapan ini diiringi dengan 9 poin perbaikan yang harus dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Bobi meminta selama 2 minggu solusi manajemen rumah sakit ini atas persoalan-persoalan yang ada bisa diatasi. Sebagai rumah sakit yang fokus bagi pelayanan kepada masyarakat, tidak heran bila sorotan tajam sering bertuju kepada rumah sakit ini. Baru-baru ini saja membuat heboh masyarakat terkait dugaan pemberian tabung oksigen kosong kepada pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Kasus jual beli darah beberapa kali pernah menerpa Rumah Sakit Pirngadi Medan. Tidak hanya itu, minimnya honor bagi ratusan tenaga perawat karena upah mereka yang diterima ternyata di bawah UMP sempat terkuak. Belum lagi sejumlah profesionalisme pelayanan yang sering dikeluhkan masyarakat menjadi bumerang. Rumah sakit ini bisa memperbaiki pelayanannya. Pertanyaannya adalah, mampukah rumah sakit yang dulu begitu dibanggakan masyarakat Medan mengembalikan martabat tersebut, bersaing di tengah layanan kesehatan prima oleh rumah sakit swasta di kota terbesar nomor 3. Di tengah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara terjaring razia PPKM. Bahkan mereka disebut positif tengah menikmati narkoba.
Sungguh miris apa yang tengah dilakukan 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara atau Labura ini. Di tengah masyarakat ditertibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan serta meminimalisir masyarakat berkumpul, mereka justru terjaring razia PPKM yang sedang gencar dilaksanakan di Kabupaten Asahan. 5 anggota DPRD Labura ditangkap di salah satu tempat karaoke di Kabupaten Asahan yang sedang bersenang-senang bersama sejumlah wanita yang di-booking mereka. Dan yang lebih membuat miris lagi, mereka yang ditangkap pada Sabtu 7 Agustus 2021 sekira pukul 1 WIB dinyatakan positif menggunakan narkoba. 5 orang anggota DPRD Labura tersebut berinisial JS, AB, KAP, GK, dan PG. Sepertinya telah mencoreng nama baik anggota legislatif yang notabene-nya wakil rakyat yang seharusnya mengerti kondisi sulit di tengah PPKM saat ini. Ketidakpedulian 5 anggota DPRD Labura ini mengingatkan kita pada sikap anggota DPRD di Kota Tangerang dengan pengadaan baju dinas memakai bahan mewah dengan merek seperti Louis Vuitton dan Thomas Crown dengan harga Rp675 juta. Di tengah ekonomi sulit saat ini, mereka menghamburkan duit hanya untuk sebuah seragam. Bagaimana juga dengan keinginan anggota DPR, hotel berbintang untuk isolasi mandiri, kebijakan berpolemik di tengah krisis akibat COVID-19. Sepertinya sebagai wakil rakyat, mereka lupa belajar untuk intensif untuk memahami penderitaan masyarakat yang perekonomiannya hancur dan harus rela ngantri berburu bansos yang kini jumlah penerimanya justru dipangkas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa tantangan perekonomian nasional kuartal ketiga tahun ini akan semakin berat. Sebuah dilema besar tengah dihadapi Indonesia antara mempertahankan kesehatan masyarakat dengan memulihkan perekonomian. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan oleh pemerintah mulai menunjukkan gurita kepahitan bagi masyarakat. Terlebih lagi penerapan PPKM level 4 yang diiringi penyekatan dan nyaris menghentikan mobilitas masyarakat turut pula menghentikan aktivitas perekonomian. Memang pada kuartal 2 2021 perekonomian Indonesia telah keluar dari zona resesi setelah bertumbuh 7,07% per tahun dan mengakhiri periode pertumbuhan ekonomi negatif sejak kuartal 2 2020. Namun begitu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk tetap mewaspadai situasi perekonomian kuartal 3 2021 yang diperkirakan akan lebih berat. Penyebaran varian Delta COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk memperketat mobilitas masyarakat sejak awal Juli 2021 atau sejak awal kuartal 3 2021 yang berdampak pada kegiatan ekonomi domestik. PPKM memang masih berlaku, namun mulai pekan ini pemerintah sudah memberikan sejumlah pelonggaran. Misalnya pusat perbelanjaan sudah boleh buka di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Mal sudah bisa dibuka dengan syarat dan ketentuan berlaku, misalnya kapasitas maksimal hanya bisa 25% dan pengunjung wajib sudah divaksin minimal dosis pertama. Apakah ini isyarat agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2021 akan terjun bebas? Pelonggaran ini tetap saja dilema yang akan dihadapi jika pelonggaran berujung kebablasan. Kita juga tidak ingin penyebaran COVID meningkat lagi. Kita juga tak ingin pertumbuhan ekonomi merosot lagi. Masyarakat dan pemerintahnya harus satu frekuensi. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Afghanistan diambang kehancuran menyusul tekanan berat setelah gerilyawan Taliban berhasil menguasai 3 kota di negara itu. Afghanistan kembali mengalami tekanan berat setelah gerilyawan Taliban berhasil menguasai 3 kota di negara itu. Akibatnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan mencopot Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Wali Ahmad Zai pada Rabu 11 Agustus 2021 kemarin. Gerilyawan Taliban ini menguasai 10 kota di Afghanistan.
Taliban mengencarkan serangan terhadap militer Afghanistan setelah menekan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat dan NATO bersetuju menarik seluruh pasukan mereka di negara itu hingga 11 September mendatang. Sejumlah pakar memperkirakan ibu kota Kabul bakal jatuh dalam 30 hari jika pemerintah Afghanistan tidak mampu membendung serangan Taliban. Keraguan yang mengemuka saat ini adalah sampai kapan pemerintah Afghanistan bisa bertahan dari serangan Taliban yang semakin gencar. Selain itu, jika kesepakatan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban tidak juga tercapai, dikhawatirkan negara itu kembali jatuh ke dalam perang saudara seperti tahun 1990 silam. Amerika Serikat saat ini mengatakan tidak bisa berbuat banyak dan menyatakan urusan keamanan Afghanistan ada di tangan pemerintah setempat. Walau Amerika Serikat sesekali masih melakukan serangan udara, tetapi mereka tidak mengerahkan pasukan darat untuk menghadapi langsung dengan Taliban. Menurut sumber Kementerian Pertahanan Afghanistan yang dikutip media, pada Kamis 12 Agustus 2021, Ghani mengangkat Jenderal Hibatullah Alizai untuk menggantikan Ahmad Zai, yang merupakan Komandan Korps Pasukan Khusus Afghanistan dari Kesatuan Elit di Angkatan Darat negara yang diterjunkan di garis depan melawan milisi Taliban setelah tentara reguler tidak sanggup menghadapi kelompok itu. Ghani juga terbang ke Provinsi Balkh meminta bantuan kepada sejumlah pemimpin milisi Aliansi Utara, yakni Abdul Rashid Dotum, supaya menggerahkan pasukan mereka buat melawan Taliban. Demikian Top 5 kali ini, kami ingatkan untuk tetap lakukan protokol kesehatan dan jaga imun tubuh. Saya Vanessa, sampai jumpa.